Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester manajemen keuangan. Yang terhormat Bapak dosen pengampu yaitu Dermawan MM. Perkenalkan, nama saya Agus Irvando dengan NIM 28921503558 dari Prodi Manajemen Reguler Plus semester 3 Universitas Pancasakti. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian, fungsi, dan tujuan manajemen keuangan. Pertama, di sini ada pengertian laporan keuangan, kedua, fungsi manajemen keuangan, yang ketiga, tujuan manajemen keuangan. Yang terakhir, keempat, jenis laporan keuangan perusahaan. Pertama, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Ya, di sini saya akan menjelaskan 3 kegiatan yang dilakukan dalam manajemen keuangan, yaitu mendapatkan dana. Kegiatan ini dilakukan agar operasional perusahaan dapat tetap berjalan. Kedua, menggunakan dana. Setelah mendapatkan dana, perusahaan akan menggunakan dana yang didapat. Ketiga, mengelola aset. Setelah diperoleh dari pengeluaran dana, aset harus dikelola sebaik mungkin agar tetap memiliki nilai yang tinggi. Kedua, yaitu fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan upaya perusahaan untuk melayani perencanaan keuangan, pengelolaan aset, penyimpanan dana, dan pengendalian aset atau dana perusahaan. Jika melihat dari pengertiannya, ada beberapa faktor yang menjadi fungsi manajemen keuangan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian aset. Selanjutnya kita ke 3 fungsi manajemen keuangan, yaitu 1. Perencanaan. Fungsi manajemen keuangan yang pertama adalah perencanaan dengan manajemen keuangan yang dikelola dengan baik. Kedua, pengontrol. Fungsi manajemen keuangan selanjutnya adalah fungsi kontrol. Biasanya setelah fungsi ini dijalankan akan dilakukannya evaluasi. Ketiga, laporan. Biasanya laporan keuangan akan dilakukan secara bertahap dan rutin mulai dari kuartal, semester, hingga tahunan. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dimiliki. Selanjutnya kita ke tujuan manajemen keuangan. Pada materi selanjutnya, juga harus perusahaan. Tujuan ini sebenarnya adalah tujuan klasik atau juga disebut dengan ilmu bisnis. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat terhindar dari ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, dikarenakan perusahaan dapat melihat dan mengontrol arus kas perusahaan dengan transparan. Selanjutnya kita ke manajemen keuangan memiliki 4 tujuan, yaitu pertama, memaksimalkan keuntungan. Keuntungan perusahaan yang masuk secara stabil tanpa dikelola dengan baik akan membuat perusahaan tidak berkembang dan hanya diam di tempat. Kedua, yaitu pengawasan. Meminjamkan keuangan manajemen keuangan tak hanya melakukan perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana, tetapi juga mengontrolnya. Ketiga, menjaga arus kas perusahaan. Sebenarnya adalah tujuan klasik atau disebut juga dengan ilmu bisnis dengan manajemen keuangan. Keempat, itu mengurangi resiko. Mengurangi resiko adalah salah satu tujuan dari manajemen keuangan yang dari awal akan dilakukannya perusahaan. Materi keempat yaitu laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Slide selanjutnya yaitu 4 jenis laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, laba rugi. Laporan laba rugi akan menunjukkan seperti apa kondisi keuangan perusahaan, dilakukan secara rutin dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, arus kas. Laporan arus kas atau arus kas adalah jenis berisi informasi pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Laporan ini dibuat dalam periode waktu tertentu. Ketiga, perubahan modal. Perusahaan dapat melihat apakah bisnis yang dimiliki mengalami
penambahan atau pengurangan modal dengan laporan ini. Yang terakhir kita keempat, neraca. Laporan neraca atau neraca yang berisi informasi aset, kewajiban dan ekuitas pemangku kepentingan dalam kurun waktu tertentu. Terakhir kita ke ruang lingkup manajemen keuangan. Keputusan investasi dapat dikatakan bahwa investasi merupakan langkah yang tepat bagi perusahaan untuk mengembangkan modal usaha di waktu yang akan datang. Kedua, pendanaan. Keputusan pendanaan atau keputusan pendanaan adalah keputusan yang diambil perusahaan terkait dengan struktur keuangan. Ketiga, pembagian saham. Keputusan pembagian saham atau keputusan dividen berkaitan dengan dana yang harus diberikan kepada perusahaan pemegang saham atau pengertian singkatnya pembagian keuntungan. Selanjutnya kita ke laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama kita di sini ke aset. Nah, aset lancar yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan yang terakhir 1 Januari 2018. Di sini kita lihat yaitu jumlah aset lancarnya yaitu 8.533.4 rupiah pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu jumlah aset lancarnya sebesar 8.257.910 rupiah. Pada 1 Januari 2018 jumlah aset lancarnya yaitu 7.876.386 rupiah. Ya, selanjutnya kita ke PT Unilever Indonesia yaitu untuk tahun-tahun berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2018. Laporan perubahan ekuitas yang pada saldo 31 Desember 2018 setelah penyajiannya kembali yaitu sebesar 76.300 dan 96.000 yang 15.000 dan saldo laba belum dicadangkan yaitu 7.196.107 rupiah. Jumlahnya yaitu 7.383.667 rupiah. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Nah, di sini kita ngeliat ada beberapa laporan yaitu laba bruto. Laba bruto sebesar yaitu pada tahun 2019 22.028.693 rupiah. Ya, dan 2018 sebesar 21.104.827 rupiah. Yang laba usahanya jumlahnya 10.120.906 rupiah dan tahun 2018 jumlah laba usahanya sebesar 12.324.211 rupiah. Pada tahun 2009 laba sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar 9.977.2 rupiah yaitu pada tahun 2018 laba sebelum pajak penghasilannya sebesar 12.148.87 rupiah. Laba yang dihasilkan yaitu sebesar 7.392.837 rupiah pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 sebesar 9.081.187 rupiah. Yang ini yang selanjutnya kita ngeliat di sampingnya itu laporan arus kas. Pada tahun 31 Desember 2019 dan 2018 yang sebesar arus kas dari aktivitas operasi 2018 sebesar yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasinya sebesar 8.669.69 rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 8.161.61 rupiah 61.127 rupiah. Selanjutnya kita ke segitu kurang lebihnya
penyampaian materi-materi yang laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.